yang hari ini, malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hingga kita bisa bermajlis kembali di Masjid At-Taqwa Mbugel. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan bimbingannya kepada kita hingga di dalam mengisi kehidupan kita mulai detik ini hingga akhir hayat nanti benar-benar mendapatkan satu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat besar salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, anak-anaknya, kemudian para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya yang terus senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanibillah rasulullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan satu bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sampai ke satu hadis yang ke-99, ada yang berurutan 98. Kita lihat sementara sudah ada di fotokopi ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafatara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara qala fala uhibbu an akuna 'abdan syakura muttafaqun alaih hadza lafdzul Bukhari. Wanibillah sunnakullah, dari Aisyah radhiyallahu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Kemudian saya bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian sedangkan Allah Ta'ala mengampuni semua dosamu, baik yang telah lampau maupun yang akan datang? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sepantasnya lah aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur. Alhamdulillah sunnakullah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini salah seorang istri yang tentu sangat paham terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang di rumahnya. Maka ketika ditanya tentang bagaimana keadaan Rasulullah di rumahnya setiap malamnya, maka keterangan beliau adalah kana yaqumu minal laili, yang artinya hampir setiap malam ya. Pada setiap malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu qiyamul lail. Qiyam yaqumu minal laili artinya bangun di sebagian malam. Bisa sulusahu, bisa nisfahu, sepertiga atau 2/3 atau separuhnya. Ambillah kalau satu malam itu dihitung dari jam 8 malam sampai jam 4. Pinten jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ada kurang lebih 8 jam. Itu separuhnya berarti berdiri 4 jam. Kalau 2/3-nya bisa 6 jam. Dan ini penuturan Aisyah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking lamanya berdiri ya,
hingga dikatakan hatta tatafatara qadamahu, sampai kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kebengkakan. Di mana saking suwene, saking lamanya. Hatta tatafatara, hingga kedua kakinya mengalami kebengkakan. Dalam sebuah keterangan kenapa sampai kakinya bengkak. Kalau kita ini yang bengkak kan bukan kakinya gitu. Sing bengkak napa nih? Mripate kakian turu gitu. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang bengkak kakinya karena lama berdiri. Maka ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Mas'ud ya, pernah sholat malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang dibaca nggak main-main. Dari rakaat pertama itu sing diwaos surat Al-Baqarah. Pinten juz niku? Hampir 2,5 juz. Lanjut ternyata surat ke-3 yaitu surat Ali Imran dan lanjut surat An-Nisa, itu jumlahnya kurang lebih 5 juz lebih. 5 juz 2 lembar lebih 5 baris. Dan luar biasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat-ayat tentang rahmat, maka sa'aluhu, Rasulullah berdoa memintanya. Kalau mendapatkan ayat-ayat tentang al-wa'id, ancaman, maka Rasulullah ta'udhu, memohon perlindungan. Dan setiap ayat-ayat yang mengandung doa, beliau sempatkan untuk berdoa. Ini kalau dihitung membaca tartil sebagaimana biasa, buatlah standar 1 juz itu setengah jam. Nggih. 1 juz itu sing lancar setengah jam. Berdiri 1 juz setengah jam. Kalau itu 5 juz lebih 2 lembar lebih 5 baris, itu kira-kira butuh 2,5 jam. Itu nggak pakai doa loh, nggak pakai idza atat ayat rahmah sa'aluh. Jika mendapatkan ayat-ayat rahmat berdiri berdoa, meminta, memohon. Jika ada ayat ancaman, minta perlindungan. Ya, jika ada ayat-ayat memberikan janji-janji pahala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat dari surat Al-Baqarah sampai An-Nisa ini banyak doa-doa, banyak ayat-ayat yang mengandung al-wa'id maupun ayat-ayat yang mengandung rahmat. Dan Rasulullah setiap melewati ayat itu berdoa. Sampai sahabat ini ada keinginan untuk duduk atau mundur, tidak sanggup untuk berdiri bersama Rasulullah, tidak sanggup bersabar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 juz lebih, Pak, bayangkan. Jenengan nate duduk, sekali duduk baca Quran 5 juz, duduk mawon mboten usah ngadeg, bon lungguh 2,5 jam. Dan ini sudah dipraktekkan oleh semua karangan para sahabat, para salafus saleh. Ketika beliau, dan ini paket, biasanya ini sudah satu paket untuk satu
hizib ya, satu hizib dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nisa. Ini jumlahnya berapa tadi? 5 juz lebih. Ini adalah satu hizib, satu paket satu hari. Paket satu hari. Ini kalau kita akan mau melazimi para generasi Quran yang akan melazimi untuk tilawatul Quran, itu saya sarankan untuk ambil paketnya 5 juz sehari. Untuk ini biasanya digunakan untuk di pondok-pondok pesantren atau para salafus saleh seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sebaik-baik dzikir itu adalah membaca Al-Quran, maka mereka menggunakan paket ini, paket Fahmi Bisauki. Fahmi Bisauki ini adalah apa namanya? Mulutku dalam kerinduan. Fahmi itu ternyata para apa namanya ahlul Quran di sini dinamakan di sini dan terdiri dari 7 huruf ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini menjadi 7 hari. Menjadi 7 hari. Hari yang pertama paketnya ini. Nanti hari yang kedua sudah menjadi setelah surat An-Nisa apa surat? Setelah surat An-Nisa ada mim, yaitu surat Al-Maidah. Ini paketnya 5 juz sampai akhir surat At-Taubah. Ya kira-kira 5 juz lebih 1 lembar atau 1 halaman. Tapi ini biasanya pakai. Ini saya waktu ini longgar-longgar simpul paling pertama itu surat Gabian. Yang punya Gabian saya ini masih bisa disiasati. Ojo kakian alasan. Ini paket kalau mau didistribusi ya, kalau mau distribusi, ambil pada subuh sampai suruh itu 1 jam. 1 jam itu bisa 2 juz. 1 jam 2 juz. Maka dalu pada Isya, ambil pada Isya 1,5 jam. Mulai dari jam 7:30 sampai jam 9. Itu 3 juz. Teori ini gampang, tapi insya Allah kalau mau dipaksakan, gimana doa apa mau paksain? Ya kan? Bagaimana betul? Setuju betul? Jadi mantuk ini pakai dikrek-krek. Lalu apa namanya program bandel juz lulus sampai kok. Menurut sama direng, Dewan Juz dulu makanya dinaikkan. Jadi targetnya dinaikkan. Jadi kalau mau kemarin sudah pakai 1 hari 40 rakaat, kemudian ambil paket lagi 40 hari berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, akan menjanjikan kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang enggak kepingin itu? Ya kita naikkan. Biar pulang dari sini nanti kita tuh anak-anak terus gitu ya. Biar kita nggak terlambat, nggak sampai masbuk. Kuncinya gampang. Kita berkarakter, bermental seperti muadzin dan imam. Tanggung jawabnya seperti muadzin dan imam. Ada muadzin terlambat? Kalau sudah semangat on time loh. Tepat pada waktu mesti Anda harus on time. Dan adakah ceritanya makmum imam itu masbuk? Enggak ada makmum masbuk, ya imam masbuk. Imamnya masbuk ya. Makanya kalau kita bermental seperti mentalnya muadzin dan mentalnya seorang imam punya tanggung jawab, ya insya Allah gak ada kata masbuk. Dan itu akan menyesalkan bila kita sudah melazimi. Terlambat itu subhanallah geloni minta ampun. Nah kalau mau gelo, kalau mau betul, berarti ada masalah di dalam hati. Lawas melazimi 22 hari gak pernah masbuk, sekali itu ketinggalan. Itu gelonya minta ampun. Dan ini nanti kalau dilazimi,
Untuk yang ketiga, ini kita mulai dari hari Jumat. Biasanya di sini paket pertama hari Jumat, paket kedua ini hari Sabtu, yang ketiga hari Ahad. Setelah surat Tobat, surat apa? Ada ya, surat Yunus. Ini 5 juz sudah berapa? 10 juz, tinggal minat, tinggal 20 dibagi 5 hari, berarti hari Ahad sampai hari Kamis itu 4 juz, insya Allah selesai. Bagi yang mau komitmen, ojo alasan sibuk, ojo alasan orang waktu, ya. Nah, wis ora ono wektu, awake dhewe nanti sangat menyesal. Kita tuh paket dasar kita di dunia ini paketnya cuma 1,5 jam. Hidup di dunia kita itu paket standar itu 1,5 jam. Masa jarak mana? 1,5 jam ini standar umur 60 tahun kan? Itu kan dari mana? 1000 hari. Sama dengan satu hari di dunia. Dari mana kita tahu? Fi yaumika namiqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Di dalam surat As-Sajdah ayat yang kelima, surat yang ke-32. Jika kita mau melihat As-Sajdah 32 ini, ayat yang kelima, bahwa umur kita sehitungan sehari di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan kita hari ini itu sehari sama dengan 1000 tahun kita hidup. Tinggal kalikan saja, tinggal bagi. Kalau kita hari ini sudah umur 40, karena 1 jamnya itu kurang lebih 41, sekian tahun. Nah, kalau hari ini kita sudah umur 40, berarti wis entek sejam, tinggal setengah jam. Nah, wis umur 50 tinggal seperempat jam. Nah, wis umur 60, hati-hati, ya lampu kuning sudah mau, bendera kuning akan dijaga. Nah, kalau udah kita kejar ini, sanggupnya apa? Karena kita doanya kan Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina. Jadikanlah ya Allah Quran di dunia ini sebagai teman setia. Teman setia yang dimanapun kita berada ma'al Quran. Sementara kalau kita nanti di akhirat, Quran yang setia ini akan menjadi wajah fil qabri munisa. Jadi kata di alam kubur nanti teman setia yang menyenangkan. Teman setia yang menyenangkan, munisa. Dan kalau Rasulullah satu ketika dia sampai kakinya bengkak dengan berdiri standar 2,5 jam tanpa ada di selang-selang berdoa, itu bisa baca. Bisa baca. Dan kebiasaan Rasul, jika sholat berdirinya lama, maka rukuk dan sujudnya juga sangat lama, diseimbangkan. Allah Akbar. Maka kalau ketika Rasulullah mendirikan qoma minal laili, itu bisa sulusahu, bisa nisfahu, ya, bisa separuhnya, bisa sepertiganya, bisa 2/3. Apakah Rasulullah di hari nggak kerja? Nggak ada aktivitas? Semuanya ada aktivitas, semuanya bekerja, semuanya capek. Maka ini Rasulullah bisa berdiri sekaligus 5 juz lebih, 2 lembar sekian. Nah, kalau kita dipaksakan untuk duduk 1 jam duduk setelah subuh, 1,5 jam duduk setelah isya. Nanti kalau kita hitung lebih banyak mana? Ya, lebih banyak mana? Bainal hatif, ya,
wal mushaf yang kita pegang. Lebih banyak mana Quran dan apa tadi? Handphone yang kita pegang selama 24 jam. Dan Quran ini saya dapatkan baru. Ternyata sudah mengambil program ini. Ini bukan kudus ya. Saya bukan promosinya. Cuma saya subhanallah, ternyata sudah dicetak paket harian. Mau bersama kemudian ini enak. Hari-hari mulai dari hari Jumat. Makin aja Jumat itu ini regonya rawan. Ya, kerja sedino macul itu tetap orang. Ada hari-harinya ya di ujung sebelah kiri. Ini bagi para yang sudah bacaannya lancar atau para hamil Quran, para orang-orang yang generasi-generasi yang mau akrab dengan Al-Quran, beli Quran. Quran itu pun disimpan, Pak. Oh, di toko disimpan dan koleksi. Ya, dibaca. Jadikan lisanku ini adalah lisan yang sangat merindukan. Fami bi syauqin. Itu Quran programnya program Fami bi syauqin. Mulutku dalam kerinduan. Mulutku dalam kerinduan inilah yang memacu kita, menyemangati kita untuk terus membaca Al-Quran ya. Kemudian setelah hari Ahad berarti ada hari Senin, maka setelahnya ada apa? Ada Ba. Ini surat Bani Israel atau surat apa? Juz ke-15 surat Al-Isra. Coba Pak dilihat surah Yunus itu berada di surat paket hari Senin. Sudah ketemu? Hah? Belum, sebelum masalah. Ya, An-Nahl. Di juz berapa? Kemudian Al-Isra sampai ayat sampai berapa? Yang Yunus sampai surat An-Nahl. As-Suara sampai Al-Furqan. Ini hari apa? Oh ya betul ya, ini salah keliru. Betul. Ini Jumat ya. Kemudian ada setelah Ba ada Shin. Ini surat Asy-Syu'ara. Bani Israel itu surat Al-Israel, surat Israel. Ya. Asy-Syu'ara sampai surat apa? Sampai surat Yasin. Ini hari apa? Selasa. Setelah Shin ada apa? Yang keenam Wawu. Ini surat As-Saffat atau Was-Saffat As-Saffat. Sampai surat Al-Hujurat. Hari Rabu. Hari Kamis. Ini terakhir kataman nanti. Surat Qaf sampai Anas. Kataman. Kenapa kataman dari Kamis? Hari Kamis itu kan hari di mana semua amal manusia itu dinaikkan.
dicatat malaikat dan dilaporkan. Oh, hambaku dino kemis katamu. Ya kan? Poso katamu bisa. Oke. Barangkali di antara bapak-bapak ibu sekalian yang mau buat grup family showcase silakan buat. Kalau ada kemarin buat birthday buat jus, disingkat apa Pak? Odots ya. Program birthday buat jus odots. Nah, satu hari satu jus, kue nak wis lancar naik level, kan gitu, ya naik level. Dan supaya ini bisa, ya, motivasinya tentu nanti akan kita baca dengan bacaan keutamaan membaca Al-Quran, yang dimana Rasulullah SAW membaca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan, kita tidak tahu sampai berapa. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu. Sebab lebih mudahnya ketika kita dari mana itu bisa dilipat gandakan. Kalimat alif itu bila dipecah, ya, bukan alif satu, lam itu sudah satu, mim satu tidak, tapi akan bisa ditulis menjadi alif. Itu tulisannya adalah alif. Berarti ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Maka akan dilipatkan dan akan menjadi 3 huruf. Dan ini nanti akan terus ke bawah lagi, akan semakin banyak. Makanya ketika kita sudah dimotivasi semacam itu, tidak ada kata lain untuk tidak sempat membaca Al-Quran. Lihatlah kondisi hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lihat kondisi sekarang ini sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran. Kalau hari ini kita tidak menyentuh Quran, berarti hari ini kita tidak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak datang kepada Allah. Kita tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ngomong dua lagi. Walau 5 juz itu apa kan? Wes mikirnya sederhana, ya kan? Untuk bisa dicoba, nak reso maksimal seperti ini, ya paling tidak 1 bulan kata sekali. Nah ini kan programnya katanya mungkin 4 kali, 1 pekan 1 kali. Ini apa kita ini? Ya, supaya dikenalkan dan pun ya pun disampaikan 2, 3 kali, 4 kali, masa ya terus. Jadi kan ini disosialisasikan, diwacanakan. Malah banyak ratih dahuluan gitu. Wong macul ibadah, ya, wong kerja ibadah, lapor, ya, wong boleh maisah yo ibadah. Jadi sampai saya terima harga, ayo wis. Wong sholat tahajud sampai Rasulullah tatafatur qadamau itu pun kalau sunnah. Makanya sampai Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kenapa wahai Rasul? Ya, dosa-dosa kita kan sudah diampuni. Kenapa? Bisa maksa diri, kan gitu. Apa jawaban Rasulullah? Apalam akunu abdan syakura. Bukankah, ya, tidak sepantasnya ketika aku sudah dijamin diampuni dosa-dosanya untuk menjadi hamba yang lebih bersyukur. Dan coba bayangkan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat mata, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat duit yang suatu Quran, ya kan? Iki sangu, Pak. Dewi sangu awake dhewe. Wa fi qabrihi misal. Sangune awake dhewe nanti sing ngonconi ya Quran ini. Yen sewu, panjenengan sedo, bapak-bapak sedo meninggal. Istri yang setia itu derek apa mboten? Derek dugi kuburan kok langsung maksul ya. Maka beberapa bulan kemudian mesti didentani wong. Nggih apa mboten? Mobilnya yang mewah dibetal ke kuburan apa mboten? Dibetal langsung malehan. Ora bakal malah pendem. Rumah semua di rumah rom, jenengan betul apa mboten? Mboten. Saya dibetul apa? Amal soleh. Qurannya ini yang dibetul. Maka
dan Allah menjanjikan la yu'adzibu qalban wa'ada. Di situ Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak akan menyiksa seorang hamba yang di dalam hatinya ada dosa. Kalau Rasulullah sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosanya, masih sholatnya koyok ini, terus awak dulu sudah ada jaminan untuk masuk surga? Apa sudah ada jaminan ampuni dosanya? Kita itu jauh Pak. Memang ada kelompok-kelompok yang sudah dijanjikan oleh Allah, termasuk Ahlul Badar. Ahlul Badar itu termasuk sahabat yang sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan ghufira. Termasuk ada kasus sahabat Habib bin Abi Baltaah. Ini sahabat yang kategorinya melanggar peraturan dosa besar. Tapi dia ini Ahlul Badar. Ini masyhur. Ceritanya sangat masyhur. Karena ceritanya Habib bin Abi Baltaah, beliau itu membocorkan rahasia besar rencana Rasulullah SAW hendak untuk rencana Futuh Mekah di tahun yang ke-8 Hijriah. Di tahun yang ke-6 Hijriah ada perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW dan para Ahlul Quraisy ada perjanjian Hudaybiyah yang semua perjanjiannya adalah merugikan kaum muslimin. Namun rencana Allah di luar rencana kita, mereka membatalkan dan mereka mengkhianati. Akhirnya Rasulullah hendak mendatangi Mekah dengan rahasia, sangat rahasia. Tidak boleh tahu seorang pun membocorkan rahasianya. Jadi sirri itu. Namun Habib bin Abi Baltaah ini, beliau ini sempat menulis surat, ya, yang diutus ada seorang wanita untuk diberikan ke keluarganya di Mekah. Karena saat itu keluarga Habib bin Abi Baltaah ini sudah Muslim, namun mau hijrah dihalang-halangi orang kafir Mekah. Sehingga ketika Rasulullah nanti mau menyerbu Mekah, khawatirnya keluarganya ini ikut korban. Makanya beliau Habib bin Abi Baltaah ini menulis surat, ya, utusan seorang wanita agar disampaikan keluarga di Mekah, siap-siap rencana Rasulullah akan memasuki kota Mekah, artinya menaklukkan kota Mekah. Rasulullah dapat wahyu bahwa ada seorang wanita pembawa surat akan disampaikan ke Mekah. Maka Ali bin Abi Thalib diutus segera menyusul dan ketemulah di salah satu kebun dekat dengan sudah dekat di memasuki kota Mekah. Dihadang, langsung ditanya, serahkan surat yang kamu bawa. Dia bilang, "Ma, ini kita, aku tidak punya tulisan apa-apa, aku tidak punya surat, aku tidak bawa surat. Ini perintah Rasul. Saya diutus Rasul untuk menangkap kamu, meminta surat yang kamu bawa. Perintah Rasul. Saya enggak bawa." Dia enggak ngaku. Kalau kamu enggak ngaku, maka akan saya geledah semua pakaian kamu. Wanita ini takut karena ancaman Ali, enggak main-main. Ya sudah, kalau begitu balikkan, ya badan kamu akan saya ambil. Ternyata disembunyikan di balik bajunya. Diambil dan diserahkan, dibaca ternyata dari Habib bin Abi Baltaah. Dibawa ke Rasulullah menghadap. Ya Rasulullah, penulis surat ternyata yang membocorkan sahabat Habib bin Abi Baltaah. Ketemu Umar ada di situ. Apa kira-kira tindakan Umar? Ya Rasulullah, izinkan saya dulu. Izinkan saya tok. Penggal lehernya karena dia orang fasik, orang munafik, ya, orang pengkhianat. Apa jawab Rasulullah SAW? Wahai Umar, bukankah dia Ahlul Badar? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa ghafartu lahu lil Ahlul Badar, ya, fa'al ma syi'ta. Ini jaminan Allah bagi Ahlul Badar untuk diampuni semua dosa-dosanya dan silahkan berbuat apa saja. Ini kalau beliau ini bukan Ahlul Badar, ini kalau bukan Ahlul Badar, ya Umar tadi itu benar.
Kalau bukan ahlul badar maka eksekusi. Karena dia ahlul badar, Rasulullah mengampuni dan Allah menjamin ampunan. Dan ini ada orang-orang memang yang dijamin diampuni dosa. Nah kita ini kan bukan sama-sama. Sholat saja nggak khusyuk, ya kan? Bahkan sering masbuk. Jadi Rasulullah SAW yang seabrek ini masih kurang apa gitu. Ingat Bapak-Bapak sekalian, Allah Akbar, semoga kita ini mendapatkan ilmu yang barokah. Ya. Tidak hanya sekedar lewat kuping tenang, ya tak dilepas kuping baru ya Allah Akbar. Tidak, namun ada sebuah renungan balik dari sini, harapannya sebagaimana pesan Nawawi semakin baik, kualitas ibadahnya semakin baik. Jadi nak keri ini gue wis ono pikiran ya Allah, aku gelo banget kok sing dadekno keri. Ya kan? Ahli Madinah itu nak keri jamaah itu apa sing dadekno keri sing menyebabkan terlambat berjamaahnya apa? Kalau yang menyebabkan berjamaah itu yang menyebabkan kok kebunnya jual. Kebunnya jual lah, diinfakkan. Ya Rasulullah ini kebun saya, yang menjadikan saya terlambat ya Rasulullah. Udahlah, bisa bilang. Dan jenengan sedang anggar ya, nyuci motor Vario atau emek nyuci motor. Wes begitu kuwabet ternyata ini wes kerek rokaat terakhir. Ini kira-kira emek jenengan aja. Pripun? Dipakai monggo. Gitu ya. Nah, tokone jenengan sing dadekno gara-gara kene Mas Bu. Kira-kira tokone jenengan sing dalem wah, ini sahabat, itu kan sahabat lah. Kita kan bukan sahabat ya. Ya setidak-tidaknya kita tuh rasa gelo. Ya, rahasianya gampang supaya tidak masuk tadi apa? Tanamkan tanggung jawab kita seperti apa? Mu'adzin dan imam. Sudah, gitu loh. Punya rasa tanggung jawab. Kita kan inginnya itu barokah minanar, ya kan? Satu bebas dari anar, dua bebas dari apa? Amifah. Ini kan siapa yang tidak ingin? Tapi memang apa? Godaannya biasanya sama. Walaupun nanti diberikan berkali-kali. Iya, saya pesan dengan teman-teman. Woi nanti sojo berapa? Dari perjalanan sana ke sini kurang lebih berapa menit? Bisa 10 menit. Nah Anda maghrib jam 5.40, maka dari sana jam 5:30 dari berapa? Tapi kita SMS biasa-biasa saja, terlambat ya, nggak nopo-nopo ya. Kalau yang penting itu sholat jamaah. Itu terakhir, tahiyat terakhir yang direken jamaah. Wes apa? Tapi kan kita nggak begitu. Kita maunya kan levelnya itu level yang lebih baik terus. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Levelnya akan dinaikkan terus. Lalu berujung ngaji tampil terus, namun nggak ada peningkatan. Buat apa? Gitu. Cari majelis yang lebih baik kan gitu, yang bisa memotivasi kita. Kita ini kan berlomba untuk ngejar itu loh, 1,5 jam itu. Kurang 1,5 jam tuh dadak kosong, belum dunia ya. Kerja. Itu hanya sebagai lantaran masalah rezeki sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes rampung. Nah, ini kalau bisa kita lazimi untuk program mulutku dalam kerinduanku ini. Kerinduan dalam membaca Al-Quran ya. Ini dicoba. Sing waktune longgar. Nah, betul longgar. Barisan itu tuh betul longgar. Barisan ya? Betul longgar. Bang syukur longgar betul. Dari awet bukan toko dari awet. Mulai kerja banyak jam 7 setengah 8. Malam tidur malam jam itu. Jam 11. Jadi kalau ini diambil setengah 8, nanti langsung Quran yang didapat jam 9 selesai, atau 9 setengah 10 tidur, kok begini jam 11 jam 1 sudah bangun. Ya betul. Apa yang kejar apa? Beda. Yang kita kejar apa? Yang kita kejar kemana?
Inilah ma indallahi baq. Kita akan tahu bahwa ini nanti yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu, nanti akan kita dicerdaskan, dibuka kasyaf kita. Ya, sesuatu yang menipu di hadapan di mata kita hari ini, nanti kita akan tahu bahwa basyaruka hadid. Nanti penglihatanmu baru cerdas tajam. Oh, Quran itu luar biasa. Ya, tasbih, takbir, taklim, berpikir itu yang luar biasa. Ini dari sini nanti akan kita lanjutkan kaitannya dengan bahwa insyaallah pada inti hadis ini kita memang harus memaksakan, kalau tidak setingkat Rasulullah ya mirip-mirip, ya mirip-mirip saja. Oke, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.